Putusan bebas majelis hakim kepada terdakwa Ronald Tanur yang dituntut 12 tahun penjara karena melakukan penganiayaan hingga menyebabkan kekasihnya meninggal menghentak logika publik. Berbagai kecaman dilontarkan kepada majelis hakim karena dinilai telah mencederai hukum dengan putusan itu. Kami ulas dalam catatan Kompas TV. Putusan bebas yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada anak mantan anggota DPR, Ronald Tanur, menuai kontroversi. Majelis Hakim menyatakan Ronald Tanur tidak bersalah atas dugaan penganiayaan terhadap pacarnya Dini Sera yang menyebabkan korban meninggal. Hakim meyakini tidak ada satupun saksi yang menyatakan penyebab kematian korban. Selain itu, Majelis Hakim meyakini meninggalnya korban akibat alkohol di lambung korban. Memang faktanya dari awal kejadian ini tidak ada satupun orang yang tahu, yang melihat peristiwa. Kalau itu ada kejadian pembunuhan atau penganiayaan, itu tidak ada yang tahu. Termasuk CCTV? CCTV pun itu yang ada kan tidak ada menjelaskan bahwa dia itu terlindas atau dia ditabrak, tidak ada. Gambarnya kan hanya mobil yang lewat saja. Pertimbangan Majelis Hakim sangat janggal karena ada video saat korban Dini ditemukan tergeletak tak berdaya di lantai basement tempat hiburan malam pada 4 Oktober 2023. Video ini diambil sendiri oleh Ronald. Saat gelar perkara terungkap, Ronald ternyata menganiaya Dini secara sadis. Putusan hakim yang mengusik rasa keadilan ini membuat keluarga Dini Sera kecewa dan meminta ada upaya banding. Keluarga meminta ketiga majelis hakim yang memutus perkara kasus pembunuhan dan penganiayaan yang terjadi pada 4 Oktober 2023 itu untuk diperiksa. Ya, sebisa mungkin. Sebisa mungkin ya, diperjuangkan lagi. Soalnya kan kalau keluarga nggak tahu menau ya. Nggak tahu menau ini itu gitu kan, tahu-tahu udah nggak ada, udah tahu-tahu udah dibebasin. Tadinya kan mau 12 tahun ya. Kejaksaan Agung beri perlawanan atas vonis bebas Ronald Tanur. Kejagung akan mengajukan kasasi atas putusan PN Surabaya. Kejagung melihat majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dan alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Fakta-fakta itu misalnya bahwa antara korban dengan pelaku kan ini punya hubungan pacaran, kemudian mereka berdua berada dalam waktu dan tempat dalam ruang yang sama sejak kejadian itu. Nah, kemudian ada percekcokan, ada pemukulan, kemudian korban pingsan, kemudian ada CCTV yang menggambarkan pelindasan, kemudian ada visum. Nah, itu fakta-fakta. Yang kedua, dari surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum itu saya kira sudah sangat-sangat lengkap sekali dan sudah sangat berlapis. Sementara Komisi Yudisial juga akan menggunakan hak inisiatifnya untuk mendalami putusan bebas terhadap Ronald Tanur. KAY akan menurunkan tim investigasi untuk mendalami apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Walaupun KAY tidak bisa menilai suatu putusan, tetapi sangat memungkinkan bagi Komisi Yudisial untuk menurunkan tim investigasi serta mendalami putusan tersebut. Vonis bebas Ronald Tanur jadi perhatian publik. Padahal sebelumnya jaksa menuntut hukuman 12 tahun penjara dan membayar restitusi pada keluarga korban 263,6 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Tim Liputan Kompas TV.